Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Parlin Tambunan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian PUPR tahun 2021. Saat ini saya ditempatkan di unit kerja Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 3 Jakarta Kementerian PUPR. Saat ini, saya akan memaparkan petunjuk dan contoh pengisian format rencana pembelajaran bagi pengajar. Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 280 garis miring 9 Romawi garis miring 6 garis miring 4 garis miring 1996 tentang pedoman penyusunan kurikulum. Sebelum kita membuat rencana pembelajaran bagi pengajar, tentunya kita telah memahami terlebih dahulu konsep tentang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah alur kegiatan proses pembelajaran yang dibuat oleh tenaga pengajar sebagai pegangan. Mengapa rencana pembelajaran ini wajib disusun? Tentunya yang pertama, membuat pembelajaran lebih sistematis. Yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan penyampaian materi. Yang keempat, pengaturan pola pembelajaran. Dan yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Apa yang harus dipersiapkan dalam membuat rencana pembelajaran? Tentunya yang pertama, telah membuat RBPMP, yaitu Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, RBPMP telah dibuat oleh Pusat-Pusat Pengembangan Kompetensi. Selanjutnya yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran harus diperhatikan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran karena supaya pembelajaran lebih interaktif dan juga komunikatif. Saat ini model pembelajaran terdiri dari adanya model pembelajaran opak, model pembelajaran ceramah, model pembelajaran demonstrasi, dan juga model pembelajaran diskusi. Model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembuatan rencana pembelajaran ini yaitu model pembelajaran opak, di mana merupakan model pembelajaran yang interaktif. O. Orientasi, di mana sebagai fasilitator ataupun sebagai pengajar dapat menciptakan suasana kelas yang lebih chemistry kepada peserta dan juga sesama peserta antar peserta lainnya. P. Pengembangan materi, sebagai fasilitator ataupun pengajar dapat memberikan fasilitas kepada setiap peserta dalam proses pengembangan materi yang telah disampaikan atau akan disampaikan. A. Aplikasi, di mana sebagai fasilitator ataupun pengajar dapat memberikan pengembangan materi untuk mencapai suatu esensi kepada peserta. K. Konfirmasi, model pembelajaran opak pada proses konfirmasi sebagai fasilitator ataupun pengajar tentunya memastikan apakah peserta telah memahami terhadap materi yang telah disampaikan. K. Konsolidasi, di mana sebagai fasilitator ataupun pengajar memancing peserta terhadap pembelajaran yang telah disampaikan atau sebagai closing statement. Dalam proses pembuatan rencana pembelajaran tentunya terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya nama pelatihan. Yang kedua, adanya agenda pembelajaran. Yang ketiga, adanya alokasi waktu. Yang keempat, adanya deskripsi. Yang kelima, adanya tujuan pembelajaran, indikator hasil belajar, dan juga materi pokok dan submateri pokok. Dalam proses pembuatan kegiatan belajar mengajar kali ini dengan model pembelajaran opak, tentunya tahap pertama sebagai scene pertama yaitu orientasi, sebagai fasilitator ataupun pengajar tentunya memberikan stimulus ataupun respon kepada peserta untuk menciptakan suasana kelas yang lebih chemistry. Dengan metode yel-yel tentunya dapat membuat peserta lebih menarik terhadap suasana kelas. Media ataupun alat bantu yaitu adanya laptop ataupun aplikasi belajar daring, dan alokasi waktunya yaitu 7 menit. Selanjutnya adalah pengembangan materi. Sebagai fasilitator ataupun pengajar tentunya
Untuk proses pemahaman awal peserta dapat memberikan metode kuis kepada peserta untuk memastikan apakah peserta telah paham terhadap pemahaman awal peserta, sehingga peserta dapat memperhatikan dan mengikuti kuis. Media alat bantunya sama dan alokasi waktunya adalah 23 menit. Selanjutnya adalah aplikasi. Sebagai fasilitator ataupun pengajar, tentunya dalam proses melihat apakah peserta telah memahami terhadap materi yang disampaikan, tentunya dengan metode kuis ataupun diskusi interaktif dengan tugas individu ataupun kelompok, memberikan peserta untuk melihat apakah peserta telah memahami dalam proses pembelajaran, sehingga media ataupun alat bantunya sama dan alokasi waktunya adalah 60 menit. Selanjutnya adalah konfirmasi sebagai scene kedua. Model pembelajaran OPAK ini tentunya memberikan konfirmasi kepada fasilitator ataupun pengajar untuk memastikan apakah peserta telah memperhatikan atau memahami terhadap materi yang disampaikan, sehingga peserta tentunya memperhatikan dan melaksanakan dengan metode presentasi tugas kelompok sehingga dapat dipresentasikan dengan media dan alat bantunya sama, alokasi waktunya 115 menit. Selanjutnya yaitu konsolidasi. Pada proses konsolidasi ini, sebagai fasilitator ataupun tenaga pengajar, sebagai closing statement kepada peserta, tentunya dapat memberikan stimulus sebagai respon sesama peserta dan juga fasilitator untuk berdiskusi dan sama-sama menerapkan terhadap materi yang telah disampaikan dengan alokasi waktu 20 menit. Selanjutnya itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini untuk memastikan apakah peserta telah memahami dan ataupun peserta masih ada yang perlu ditanyakan, sehingga dengan metode Q&A ataupun tugas mandiri, fasilitator ataupun pengajar dapat memberikan kesempatan kepada peserta. Dan yang terakhir ya adalah referensi, yaitu sebagai acuan dalam proses pembuatan materi terhadap penyusunan rencana pembelajaran. Dalam proses pembuatan rencana pembelajaran tentunya harus memperhatikan yaitu model pembelajaran supaya setiap proses pembelajaran terarah, dan dengan membuatnya rencana pembelajaran, pembelajaran pun semakin baik. Yuk jangan lupa kita membuat rencana pembelajaran supaya pembelajaran lebih efektif dan tujuan pembelajaran tercapai. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.